Terima kasih, selamat malam para pengikut channel YouTube Lazarus Ciamat. Kembali lagi pada kesempatan ini saya akan membuat video sebagai pengganti kuliah daring di tengah pandemi COVID-19. Tetapi sebelum daripada itu juga saya akan memperkenalkan nama saya Sefnat Lopo, mahasiswa program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas dua pokok penting yang digambarkan oleh George Auer. Jadi ada banyak topik yang dia angkat, tetapi yang menjadi substansi pada buku ini adalah dua topik itu. Yang pertama berbicara mengenai pasca kebenaran dan post-truth atau gejala yang hadir bersamaan dengan hoax. Jadi buku ini sih sebetulnya menggambarkan suatu kebenaran yang meroket pada publik sekitar pada tahun 2016 yang diklaim oleh Donald Trump atau presiden terpilih pada tahun 2016. Jadi kenapa para pemikir atau para ilmuwan, para filsuf kemudian jadikan itu sebagai suatu buku untuk kemudian didistribusikan ke berbagai macam negara di belahan dunia. Karena kita tahu bahwa negara Amerika Serikat merupakan negara adik kuasa dan juga merupakan role model dari berbagai macam konteks kehidupan. Jadi ketika pernyataan atau klaim yang telah diungkapkan oleh seorang kepala negara atau seorang yang menjadi representatif dari satu negara, tentu akut dan mudah dipercaya oleh publik. Tetapi kemudian apa yang disampaikan itu menjadi suatu informasi yang sifatnya tidak valid. Tentu itu menjadi suatu keresahan atau suatu kebingungan oleh publik terhadap keberadaan informasi yang telah disampaikan. Kenapa boleh saya sampaikan itu? Karena ini menjadi asumsi, bisa saja menjadi asumsi bahwa sebagai seorang kepala negara atau sebagai seorang role model, kenapa dia harus menyampaikan informasi yang sifatnya hoax. Yang berikut dalam informasi yang telah disampaikan itu berkaitan dengan pemilihan pada zaman itu atau pada waktu itu. Jadi kita berbicara mengenai fakta dan kebenaran itu bukan soal bagaimana upaya untuk meraut kemenangan secara elektoral, tetapi bagaimana validitas, bagaimana kebenaran yang relevan antara fakta dan objek itu, atau sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Bukan hanya soal bagaimana kita membuat atau menghasut publik atau menghasut massa tentang keberadaan itu, tetapi bagaimana validitas atau apa yang kita sampaikan itu sifatnya terpercaya dan valid. Trump dan pernyataan yang tadi saya sampaikan, kita bisa lihat pernyataan beliau Donald Trump di musim pemilu beberapa bulan atau beberapa minggu lalu yang melawan John Biden. Kita tahu bahwa dari beberapa data yang telah terungkap di berbagai macam media-media internasional bahwa suara yang melambung Donald Trump itu jauh lebih tinggi, tetapi Donald Trump sendiri masih mengklaim bahwa kemenangan itu ada di tangannya. Nah, ini menjadi suatu kritikan terhadap beliau tentang pernyataan-pernyataan yang sering ia sampaikan. Karena pernyataan-pernyataan yang ia sering sampaikan selalu melalui dari media-media besar. Dan juga catatan-catatan yang ia sering sampaikan melalui Metro, misalnya CIA, dan bahkan ia juga punya jaringan-jaringan korporasi dengan negara-negara Amerika bagian seperti Amerika bagian maupun negara lain seperti Rusia, Amerika Latin maupun Amerika Selatan. Dan ia juga dari jaringan korporasi yang ia bangun, ia menghasut dan memeriahkan kemenangan yang ia klaim. Nah, ini sesungguhnya menjadi suatu kerumunan yang sifatnya akan berujung pada suatu pertikaian antara
yang sifatnya bersumber daripada elit-elit elektoral itu atau elit-elit politik itu yang kemudian berimbas pada masyarakat kecil. Yang kedua, berbicara mengenai post-truth atau gejala yang hadir bersamaan dengan hoax. Jadi contoh, saya kembali pada topik tadi, berbicara mengenai proses pemilihan di Amerika Serikat itu sebagai suatu gejala. Dan hoax ini kan informasi yang telah terupdate tapi ada kalanya tidak sesuai dengan fakta atau gejala yang ada. Sehingga ini menjadi dua topik penting untuk kita bahas. Jadi dari ilustrasi itu di dunia global hari ini atau di zaman kontemporer hari ini, berbagai macam mungkin kejadian itu di Amerika, kita di NTT khususnya di Kupang bisa mengupdate atau bisa mengakses informasi yang telah terupdate di sana. Jadi antara gejala yang terjadi berkaitan dengan momentum politik itu berimbas pada hoax itu kemudian menyebar luas di belahan dunia. Jadi dari topik ini juga ada gambaran dari salah satu ahli yang namanya John Maynard. Ia berbicara mengenai bagaimana kesadaran moral daripada seorang peneliti yang harus total memiliki otoritas legal. Dalam memiliki otoritas legal harus menjalankan metode ilmiah itu sesuai dengan koridor yang berlaku. Tetapi dari pendapat John ini saya bisa menganalogikan dalam kehidupan kita atau di dalam realitas kita di Indonesia maupun NTT. Saya ambil contoh untuk hari ini kita dilanda oleh virus corona yang berkembang dari negara Cina, kota Wuhan. Itu kemudian katanya terjadi yang pernah saya ikuti salah satu video yang diupdate melalui akun YouTube Philips Giraldi, bahwa kejadian itu terjadi sekitar bulan November tahun 2019. Tetapi imbasnya di kita khususnya di NTT, di Indonesia khususnya di NTT sekitar awal Maret. Sampai hari ini masih kita dilanda oleh virus corona. Dan kita tahu bahwa dari langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan dari daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 atau kabupaten kota maupun provinsi, itu berbagai macam strategi yang dilakukan. Dan selama ini kita tahu bahwa untuk menjadi kerawanan wilayah atau daerah COVID-19 itu ada batasan di sana. Yang pertama, yang menjadi parameter bahwa itu tergolong atau kategori zona merah, zona hijau dan lain sebagainya, itu dilihat daripada di dalam istilah orang kesehatan bilang OTG, orang tanpa gejala, PDP, pasien dalam pemantauan. Nah, ini nih yang kemudian menjadi parameter tentang atau kategori tentang daerah tertentu. Ya belum tentu apa yang informasi yang disampaikan, karena di dalam telinga masyarakat ketika daerah tertentu diklaim sesuai dengan kategori itu, tentu masyarakat tahu bahwa mereka terkena COVID-19. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Hanya karena kebetulan mereka itu datang dari daerah yang pernah ada pasien maupun masyarakat yang terkena virus corona, sehingga ketika datang ke daerah lain mereka harus diperhadapkan contoh langkah preventif lain seperti mengkarantinakan dan lain sebagainya. Dan kita sebagai di negara Indonesia yang notabene sebagai negara hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Kemenkes atau Undang-Undang Kesehatan nomor 32 yang berbicara mengenai kedaulatan pasien. Itu kemudian bergeser jauh daripada gejala atau keberlangsungan COVID-19 hari ini. Karena pasien harus diperhadapkan dengan berbagai macam administrasi lain sebagainya. Sehingga ada kalanya kita bukan sebagai negara hukum atau sebagai masyarakat yang baik yang taat terhadap hukum, kita menjadi gelisah terhadap keberadaan hukum itu atau aturan itu.
Karena aturan itu kemudian kita misalkan diperhadapkan dengan gejala itu lalu mengetahui, tentu tidak jalan. Nah, ini menjadi suatu kontradiktif terhadap keberadaan masyarakat. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.